Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan yang kali ini, saya akan menyampaikan hasil ringkasan artikel yang berjudul Berbagai Pendekatan Hermeneutika dalam Studi Islam, sebuah studi literatur. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam yang tidak hanya membahas hubungan dengan Allah, tapi juga membahas hubungan sesama manusia dengan alam. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tersebut, dikenal dengan berbagai metode, seperti diroyah dan juga riwayat, yang bertujuan untuk menyingkap hal-hal tersembunyi agar tuntunan hidup menjadi lebih jelas. Seiring perkembangan zaman dan juga ilmu pengetahuan, muncul metode tafsir yang berasal dari filsafat, yaitu hermeneutika. Hermeneutika diharapkan mampu untuk menyingkap hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh metode tafsir lama dan juga mampu untuk menafsirkan teks-teks keislaman lainnya, seperti kitab hadis, kitab Taurat, agar hazanah keislaman dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi zaman. Konsep hermeneutika. Secara etimologi, hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, dari kata kerja hermenein, yang artinya menafsirkan, dan juga kata benda hermeneia, yang artinya penafsiran. Istilah ini diasosiasikan dengan dewa Yunani, yaitu dewa Hermes, yang dianggap sebagai utusan para dewa bagi manusia dan berfungsi sebagai transmitor pesan agar ditangkap oleh akal manusia. Istilah hermeneutika pertama kali ditemukan dalam karya Plato. Perkembangan pemikiran hermeneutika dalam teologi Kristen terjadi pada abad pertengahan yang dibawa oleh Thomas Aquinas, yang bertujuan untuk menyusun teologi Kristen agar memenuhi standar formulasi ilmiah dan menolak interpretasi alegoris. Menurut para ahli, hermeneutika terbagi dalam tiga ragam. Yang pertama, teori hermeneutika. Yang kedua, filsafat hermeneutika. Yang ketiga, hermeneutika kritis. Kajian dalam hermeneutika. Secara singkat, hermeneutika dapat diartikan sebagai suatu metode interpretasi yang memperhatikan konteks kata-kata dan konteks budaya pemikirnya. Luas cangkupan hermeneutika umumnya disepakati berkisar dalam tiga hal yang dikenal sebagai triadik hermeneutik. Yang pertama adalah dunia teks. Yang kedua, dunia pengarang. Yang ketiga, dunia pembaca. Kajian dalam hermeneutika mencakup hampir semua hal yang berkaitan dengan tiga hal tersebut, termasuk teks, bacaan, pemahaman, tujuan penulisan, konteks, situasi historis, dan kondisi paradigmatik pemaknaan pembaca maupun pengarang. Baik, sekarang kita masuk ke hermeneutika dalam tafsir Al-Quran. Pada awalnya, hermeneutika itu muncul dalam konteks studi agama Kristen karena adanya keraguan atas keotentikan Bible yang dianggap bukan ditulis oleh Nabi Isa, melainkan oleh orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan beliau. Oleh karena itu, hermeneutika dalam penafsiran Al-Quran harus disesuaikan dengan perbedaan ini, bahwa Al-Quran harus dipahami sebagai kalamullah atau firman Allah yang sesuai dengan setiap kondisi zaman dan juga tempatnya. Tidak boleh dipahami sebagai teks buatan manusia yang dapat berubah sesuai kondisi zaman. Meskipun demikian, metode ini masih memiliki ciri khas yang relevan, yaitu
pengembangan nilai kontekstualisasi suatu teks yang akan diteliti. Kemudian hermeneutika juga berusaha menggali makna dengan mempertimbangkan batas yang jelas dan melingkupi teks yang mencakup teks, pengarang, dan mufasir atau pembaca. Jadi, peranan hermeneutika dalam studi Islam melalui tafsir Al-Quran adalah menemukan kesesuaian antara ayat-ayat Al-Quran dengan ilmu pengetahuan, yang mana akan menunjukkan kemukjizatan Al-Quran dan juga kemuliaannya. Baik, dari penjelasan tadi yang sudah disampaikan, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Hermeneutika dapat disimpulkan sebagai metode interpretasi yang perhatikan konteks kata-kata dari suatu teks dan konteks budaya pemikirannya. Hermeneutika terbagi dalam tiga ragam. Yang pertama teori hermeneutika. Yang kedua filsafat hermeneutika. Yang ketiga adalah hermeneutika kritis. Ciri khas metode hermeneutika adalah pengembangan nilai kontekstualisasi suatu teks. Dalam studi Islam, melalui tafsir Al-Quran, hermeneutika juga berperan dalam menemukan kesesuaian antara ayat-ayat Al-Quran dengan ilmu pengetahuan yang menunjukkan kemukjizatan dan kemuliaan dari Al-Quran. Alhamdulillah, pemaparan terkait ringkasan artikel hermeneutika sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.